Tahan sebentar, perhatikan baik-baik. Bapak Ibu sekalian, saya akan mulai masuk kepada esensi ini dengan menyampaikan bagaimana cara berzikir dengan kalimat istighfar. Tahan pertama, frame terbesarnya, frame-nya dalam amalan ini disebut dengan zikir. Ingat tadi telah disebutkan di awal. Zikir itu mesti mampu mengingatkan kita dengan Allah, juga membuat hubungan kita lebih dekat dengannya. Nah, sekarang fokus. Di antara amalan zikir pasca salat adalah istighfar. Dengan mengucapkan kalimat paling singkat, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Sekarang kita bedah dulu isi kalimatnya. Ini astaghfirullah. Dalam ilmu saraf, kalimat astaghfirullah ini dibagi ke dalam 3 bagian. Satu, ada awalan menggunakan kata ista begini. Kemudian ditambah dengan akar kata ghafara. Kemudian ditambah terakhir objek harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang fokus baik-baik. Ista dalam ilmu saraf itu fungsinya untuk menunjukkan salah satunya, menunjukkan pada permohonan, meminta sesuatu. Ya, misal izin dari bahasa Arab, adzina mengizinkan, izin. Minta izin istadzana. Hasuna baik. Meminta diri lebih baik istahsana. Ghafara ampunan. Meminta ampunan menggunakan istaghfara. Istaghfara itu kata kerjanya. Istighfar keadaannya, kata benda atau sifatnya. Jadi kalau ini menunjukkan permintaan atau permohonan. Kemudian apa yang diminta? Ghafara. Ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi persoalannya dalam bahasa syariat tidak pernah ada kalimat ghafara, yaitu ampunan, kecuali disandingkan atau dilawankan kepada dosa. Ini poinnya. Jadi kalau Anda minta ampunan, Anda harus merasakan apa yang mau diampuni. Dia orang itu mustahil minta ampun kalau tidak ada yang mau diampuni. Paham? Ada seorang ngambil barang, tiba-tiba dipukulin orang lain, mengatakan ampun, ampun, ampun. Kenapa minta ampun? Untuk dihentikan pukulannya. Kenapa dipukul? Karena pernah berbuat salah. Bahasa singkatnya, jika Anda memohon ghufran kepada Allah, ampunan kepada Allah, itu artinya Anda telah berbuat kesalahan atau dosa dalam kehidupan. Jelas? Dosa dalam bahasa Arab disebut dengan dzambun namanya. Dzambun. Kalau dia banyak, disebut dengan dzunubun. Dzunubun. Dzunub. Kalau dosanya satu saja, dzambun, maka Allah menurunkan sifat untuk mengampuni satu dosa ini. Anda sebut namanya, minta kepada Allah, maka berpeluang mendapatkan ampunan dari Allah. Apa namanya? Ghafir. Sifat Allah yang mengampuni satu dosa. Ghafir. Turun Quran surah Ghafir. Ya, surah ke-40 itu. Ayat ketiganya, ghafiriz dzambi. Kata ghafir dipasangkan dengan dzambun. Ghafiriz dzambi wa qabilit taubi. Ketika Anda ingin minta ampun kepada Allah satu dosa, berbuat dosa, astaghfirullah ya Allah, ampuni saya Allah. Allah turunkan sifatnya ghafir, saya ampuni kamu. Saya terima taubatmu. Paham? Tapi ketika dosa Anda berlipat, banyak dosa, mata berdosa, telinga berdosa, lisan berdosa, sampai ke kaki berdosa, maka bukan dzambun namanya, tapi dzunubun. Sifat Allah yang mengampuni aneka dosa dan tidak membiarkan hambanya larut dalam dosa, maka turunlah kemudian yang kedua disebut dengan Ghaffar namanya. Ghaffarun. Maka istighfar ketika Anda mohonkan kepada Allah, dahsyatnya bukan menurunkan sifat yang pertama Ghafir, tapi menurunkan sifat yang kedua Ghaffarun. Pertanyaan saya, siapa yang dosanya cuma 1 sampai hari ini? Boleh angkat tangan? Ayo, saya pulang. Anda lebih layak kalau cuma 1 dosa, lebih layak memberikan tausiah dibanding Adi Hidayat yang banyak dosa. Siapa yang sampai hari ini banyak dosanya? Tidak perlu angkat tangan, saya tahu. Baik. Nah, karena kita merasa banyak dosa, kita merasa banyak berbuat kesalahan, maka bagaimana mungkin kesalahan itu bisa mengantarkan pada cita-cita yang kita harapkan? Baik, saya tanya kepada Anda semua. Misal, mohon maaf teman-teman sekalian, berkah itu terkait erat dengan kemuliaan, mulia, taat.
tidak akan bersanding dengan maksiat. Karena maksiat itu di antara cara memutus pintu rizki dalam hal yang berkah itu maksiat. Jadi kalau seseorang itu berbuat maksiat, keberkahan pada rizki tidak akan datang. Contoh, Anda mau sedekah sekarang, keluar dari sini. Anda temukan 3 orang. Alhamdulillah. Dia layak kelihatan dari jauh menerima sedekah dari Anda. Sudah Anda siapkan nih 3 juta bahkan. Ya, untuk 3 orang itu. Begitu mau Anda berikan dari jauh kelihatan duduk, begitu sudah dekat sedang main kartu begini. Tak, tak, tak. Wah, saya menang, tidak, kamu kurang, dan seterusnya. Pertanyaan saya, jadi nggak antum sedekah? Tidak, karena maksiat itu menghambat keberkahan dari rizki yang diturunkan. Nah, sekarang coba cek, mungkin rizki itu belum datang ke tempat Anda, ke rumah Anda, di kehidupan keluarga Anda. Bukan Anda kurang usaha, tapi Anda kurang mampu membebaskan diri dari maksiat dalam kehidupan. Ini poinnya. Maka dari itu ketika Anda istighfar astagfirullah, jangan cuma kosong di lisan. Kalau cuma seperti itu, balita yang umur usia 5 tahun misalnya, 5 tahun, balita 5 tahun ajarin istighfar juga. Padahal dia belum mendapatkan hisab. Anak usia 5 tahun belum balik, ajarin istighfar. Pas ada sholat, astagfirullah. Apa yang mau diampuni? Orang dosanya nggak dicatat. Ya, orang yang kurang akalnya misalnya, terganggu akalnya, itu bisa istighfar juga. Sambil ketawain Anda malah. Astagfirullah. Loh. Tapi apa beda istighfar dia dengan Anda? Karena ketika dia istighfar nggak berpengaruh pada dirinya. Karena diangkat penanya. Rufi'al qalam an thalathati. Rufi'al qalam an thalathatin. Di antaranya anil majnuni hatta yufiqa. Dari orang terganggu syaraf sampai sadar lagi. Nah, kita yang sadar ini saat ini, maka ketika Anda mengucapkan kalimat astagfirullah, kata para ulama, sambil diingat, itu Anda berbuat dosa apa sampai mengucapkan ini? Sampai minta ampun kepada Allah. Dosa apa yang diperbuat? Maka kalau ingin latihan, coba urutkan dosa dari ujung kepala sampai ujung kaki. Salat yang pertama subuh misalnya. Ya jangan terlalu banyak dulu untuk dosa mata misalnya astagfirullah. Ingat-ingat mata salah apa. Jangan-jangan setiap pandangan yang Anda lakukan, itu belum melahirkan keberkahan. Alhamdulillah. Bisa nggak pandangannya berkah? Ada ayat di Quran. Ada orang-orang yang dimuliakan oleh Allah sampai disebut kuat iman. Orang yang kuat iman, yang pandangannya itu berkah. Setiap memandang berkah. Bahkan saking berkahnya nyaman dia dalam kehidupannya. Ya, itu ada di Quran surah ke-24. Punya cahaya dia. Ayat 30 sampai 31. 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada perempuan laki-laki beriman, setiap lelaki beriman, perhatikan, palingkan pandangannya dari yang tidak baik. Jadi kalau orang zikirnya benar, itu dia akan berpaling dari yang tidak baik. Otomatis Pak, Bu, otomatis. Bahkan yang mirip-mirip pun dengan apa yang ia punya, belum tentu kemudian ia pandang dengan berlama-lama. Ya, misal sendal nih, pulang dari sini, melihat sendal, Anda lupa dengan sendal Anda. Begitu Anda lupa, lihat sendal yang mirip dengan sendal Anda, itu nggak akan langsung ditunjuk. Kayaknya yang itu tuh Pak, yang itu Pak. Mana ini? Iya betul. Sebentar Pak, sebentar saya pastikan dulu. Barangkali bukan punya saya. Oh memang bukan punya saya Pak yang ini. Terus punya Bapak yang mana? Oh, saya baru ingat kesini nggak pakai sendal Pak. Ya. Jadi teman-teman sekalian itu pandangan. Coba berapa kali dalam sehari memandang yang tidak benar? TV, handphone, gambar-gambar, itu kan? Dan seterusnya, baru keluar, memandang dengan cara yang tidak layak. Sama perempuan juga begitu. Bukan kayak 31 untuk perempuan. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna. Katakan pada perempuan-perempuan yang beriman. Awas hati-hati, perempuan-perempuan yang beriman. Artinya kalau pandangan nggak dijaga, menunjukkan imannya lemah. Ya. Berapa kali ibu banyak memandang hal-hal yang tidak benar? Ya, berapa kali pandangannya melahirkan nafsu? Pandangan di mall dibawa sampai ke rumah. Ya. Papa tahu nggak tadi tuh ada tas bagus banget tuh, pandangan di mall. Dibawa ke rumah. Baik, nggak apa-apa mah, itu bagus. Tapi tas yang sekarang mengantarkan mama ke surga insya Allah. Baik. Tapi kan Pak kalau bawa tas itu ke surga lebih bagus lagi. Pokoknya ada aja lah. Udah sini. Nah jadi ketika Anda istighfar sambil diingat dosanya. Astagfirullah, mata. Terus masuk ke lisan, astagfirullah ya Allah. Mungkin dengan lisan ini, maaf orang tua saya pernah menangis. Dengan lisan ini pasangan saya pernah bersedih. Dengan lisan ini tetangga saya pernah kabur dari saya. Dengan lisan ini anak saya pernah menjerit. Dengan lisan ini ya Allah barangkali itu yang menghambat keberkahan dalam kehidupan saya. Astagfirullah. Setelah itu dosa Anda, setelah tuntas sampai dengan ujung kaki, dosa Anda pada orang tua. Suami kepada istri. Istri kepada suami.
Bagaimana kadang-kadang tidak baik dalam kehidupan rumah tangga, kepada anak-anak, kepada tetangga. Barangkali, mohon maaf, hal-hal itu yang menghambat pintu kemuliaan dalam bahkan urusan dunia ini yang belum turun. Nah, kalau sudah semua sekat dibuka, semua akan turun. Masih ingat tadi? Lihat di Quran surah 3 ayat 133. Teman-teman masih ingat tidak? Surga yang ahli istighfar ini disediakan untuk orang apa? Takwa kan? Jadi kalimat takwa ketika disebutkan di ayat ini, uiddat lil muttaqin, disediakan bagi orang takwa. Bukankah dimulai awalnya dengan istighfar? Sekarang saya tunjukkan kepada Anda, kita buat persamaan. Lihat sini, kita buat persamaan. Istighfar adalah sama dengan amalan ahli takwa. Takwa bisa mengantarkan ke surga. Tapi Anda jangan lupakan bahwa takwa pun membuka semua pintu keberkahan urusan dunia dari langit dan bumi. Takwa persamaannya berkah langit dan bumi. Dari mana mendapatkan persamaan ini? Di Quran surah ke-7, teman-teman sekalian, ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalaulah kemudian ada orang-orang beriman, ahli takwa, bertakwa kepada Allah, bahkan satu komplek bertakwa, satu kampung bertakwa, kami buka semua pintu keberkahan di langit dan di bumi. Semua pintu keberkahan. Jadi kalau Allah sudah buka dari manapun dan dimanapun Anda beraktivitas, akan mudah dan nyaman Anda beraktivitas. Di rumah pintu berkah dibuka, nyaman. Di kantor dibuka, nyaman. Di kehidupan sosial dibuka, nyaman. Jadi kalau orang rajin istighfar, astagfirullah, 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 maka Masya Allah, dahsyat sekali hasilnya. Jelas? Halo? Jadi caranya yang pertama, awas ini, kalimat ghafar, rinci dulu. Rinci dosa-dosanya, begitu istighfar, rinci astagfirullah, 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 astagfirullah. Jelas? Baik. Kalau sudah nyaman dengan ini, perhatikan baik-baik. Ini ada turunan-turunannya di sini. Di antara turunannya tadi ada curah hujan yang lebat, ya. Nah, maka kalau misalnya di tempat Anda hujan sedang kering, ya, ada kekeringan, jarang turun hujan, coba dicek dulu. Barangkali hujan belum turun di tempat Anda, bukan karena curahnya aja yang belum datang. Barangkali curah maksiatnya kebanyakan. Ya, sehingga itu harus dibuka dulu. Buka, lempar, sehingga keberkahan turun. Maka amalan pertama kata para ulama yang dilakukan adalah coba satu kompleks, satu kampung istighfar dulu pada Allah. Istighfar, 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 istighfar. Lalu minta kepada Allah dengan kemuliaan, tunaikan salat istisqa, maka turun hujan pada saat itu. Ini poin ini. Demikian yang lainnya. Di satu, cara beristighfar, dengan cara mengingat dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua, tahan sebentar. Istighfar juga mampu menghadirkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Mampu menghadirkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti begitu saya minta dihapus, ini akan dihapus, jadi nanti akan diteruskan pada beberapa yang lain. Sudah dipahami tadi? Jadi boleh dihapus ya? Baik. Jazakallah khair. Kalau tidak saya istighfar nanti. Ya. Dua, istighfar bisa menghadirkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya Quran surah ketiga ayat 31. Sudah? Kemudian diteruskan, digabungkan dengan Quran surah kedua Al-Baqarah. Harus ditafsirkan dengan ayat yang lain. Surah kedua Al-Baqarah ayat 222. Ayat 222, 222. Dikasih keterangan, kasih kurung akhir ayat, di akhir ayat ayat 222. Dan satu lagi, Quran surah ke-40 ayat ketiga. Ghafir ayat ketiga. Perhatikan, saya bikin persamaan ya, ini tidak mudah persamaannya. Perhatikan baik-baik. Di Quran surah Ghafir, ayat yang ketiga, Allah mengatakan, lihat kalimatnya, Ghafiridz dzambi, wa qabilit taubi. Perhatikan sini. Ghafiridz dzambi, Allah yang mengampuni dosa. Oke? Cara ampunannya adalah dengan mengatakan istighfar. Astaghfirullah. Fokus. Kalau seseorang kemudian memintakan ini,
Maka selanjutnya waqabilit taubi, maka diterima oleh Allah taubatnya. Artinya orang yang beristighfar, istighfar yang benar adalah dengan menghadirkan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat, persamaan istighfar adalah taubat. Maka kalau benar istighfarnya, diterima oleh Allah taubatnya. Fokus. Di ketika Anda istighfar, ini rumus Quran, begitu istighfar, tadi saya katakan di awal, sambil tobat, ingat dosanya. Tobat itu kan 3 ya. 3 cara utamanya. Mengakui dosa, 2 menyesali dosa, 3 berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Mengakui, menyesali, berjanji tidak mengulangi. Jadi kalau Anda misalnya bertobat dengan lisan, saat istighfar, astagfirullah, astagfirullah, ingat lisan Anda, akui, kapan banyak berbuat salah. Sesali. Setelah itu janji kepada Allah, lisan ini tidak akan lagi berkata seperti itu. Tidak gibah lagi, tidak mencela lagi, tidak menggunjing lagi dan sebagainya. Tutup, selesai. Episodenya berlalu, Anda kemudian ralat, Anda edit film Anda di akhirat nanti ketika ditampilkan dan ganti dengan aluran yang terbaik. Paham? Tutup. Ketika Anda melakukan itu yang disebut dengan taubat. Maka Allah terima taubatnya. Istighfar yang tanpa taubat, itu hanya akan jadi lip service saja. Di lisan. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tapi tidak ada pengakuan, penyesalan dan janji untuk merubah dengan lebih baik. Teruskan. Nah sekarang perhatikan. Ketika Allah menyebut istighfar dengan taubat, maka turunlah kemudian kaidah taubat. Di dalam Quran surah kedua Al-Baqarah, di akhir ayat 222. Orang yang sekali taubat, nih, waqabilit taubi, taubat. Orang yang taubat sekali disebut dengan taib namanya. Taibun, taib. Ahmad taib, Ahmad yang sekali taubat. Misal kan? Tapi kalau berkali-kali taubat, taubat lagi, taubat lagi, taubat lagi, ya, taubat lagi, taubat lagi, taubat lagi, dosa taubat lagi, dosa taubat lagi. Yang dimaksud dia tidak putus dari salah. Jadi sering bertobat, sering bertobat. Bagaimana cara tobatnya? Balik ke sini istighfar. Ya, berpikir begini, astagfirullah. Lihat begini, astagfirullah. Berbicara mendengar sesuatu, orang lain bicara buruk, padahal dia tidak mengucapkan. Cuman karena dengar yang tidak baik, merasa telinganya salah. Astagfirullah. Sering begitu. Jalan di mobil, istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Berubah kalimatnya dari taib jadi tawwab. Tawwabun. Tawwab. Kalau orangnya bukan satu, suaminya tawwab, istrinya tawwab, anaknya tawwab, sekeluarga tawwab, senang istighfar, senang bertobat, senang memelihara diri. Masya Allah, maka berubah kalimatnya dari tawwab jadi tawwabin. Tawwabin. Masya Allah. Perhatikan, ketika Anda menjadi bagian dari tawwabin, maka muncullah kemudian cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Baca ujung ayatnya, ayat 222, baca ujungnya. Innallaha yuhibbut tawwabin. Sungguh Allah mencintai orang yang senang bertobat kepadanya. Jadi nanti kalau udah jadi ahli istighfar, Bapak Ibu sekalian, itu otomatis refleks. Kadang Anda tidak salah barangkali, tapi karena hatinya sangat peka, yang salah orang karena Anda seakan-akan terlibat dalam kesalahan itu, Anda langsung istighfar. Misal, yang menggunjing orang lain, ya gibah terdengar oleh Anda. Yang gibah sebetulnya orang itu, cuman telinga Anda ya terpaksa mendengar itu karena mungkin lewat dan sebagainya. Padahal yang gibah dia, tapi Anda kok merasa kayak telinga saya salah nih. Kok hari ini malah dengar ini, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sedang lihat TV tiba-tiba iklan. Iklannya menampakkan sesuatu yang tidak tepat misalnya. Iklan shampoo, ya, yang nampak malah rambutnya. Padahal kan kalau shampoo yang iklan shampoo-nya, yang ini malah rambutnya. Yang rambut bukan mahram Anda misalnya. Begitu melihat itu, otomatis lisannya berkata astagfirullah. Lalu mata berpaling, ghadul basar. Ya, palingkan atau ganti channelnya, tek seketika. Ya, dan itu cepat, tidak ada sesuatu yang lambat. Astagfirullah. 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 Tidak. Jelas ya? Jadi orang yang seperti ini naik status dari taib jadi tawwab. Dan itu enak. Kalau sudah terbiasa enak. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Kadang-kadang jalan astagfirullah. Kadang-kadang mikir lagi kemarin saya salah, astagfirullah. Istighfar, istighfar. Tawwab. Dicintai Anda oleh Allah. Kalau Anda sudah begitu, berarti Anda sebagai pribadi yang sedang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berita baiknya, kalau hamba sudah dicintai oleh Allah, maka dia akan dijaga dari perbuatan dosa sampai kembali pada Allah Subhanahu wa ta'ala.